Haleluya, puji Tuhan. Salam kekasih Kristus. Izinkan saya mewakili tim dari MAP Virtual Church menyatakan selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2022. Saya Pastor Gim Ginting. Pada akhir tahun ini kami melaunching MAP Virtual Church. Nah, mungkin saudara belum tahu apa itu MAP Virtual Church. MAP Virtual Church ini adalah gereja di mana kita tidak berupa gedung atau bangunan, tetapi namanya virtual. Apa yang ada di gereja itu ada juga di virtual ini, tetapi kita bukan memiliki jemaat yang khusus, tapi semuanya itu boleh. Ya, jemaat dari manapun boleh mengikuti karena kita akan memberitakan firman itu melalui media atau teknologi yang ada sekarang ini. Nah, saudara kekasih Kristus, saya mau menjelaskan visi dan misi dari MAP Virtual Church ini. Visi kita menjadi gereja virtual bagi seluruh hamba Tuhan, ya, antar denominasi, tidak membedakan mau dari gereja mana. Di MAP Virtual Church ini kita tidak ada beda antar satu denominasi dengan denominasi yang lain. Nah, makanya di situ kita memberdayakan kemajuan teknologi ini bersama untuk sarana pemberitaan firman kepada seluruh pendengar atau jemaat dimanapun mereka berada, yaitu berdasarkan Alkitab dan iman kepada Allah Tritunggal. Itulah visi kita. Misi kita untuk mencapai visi itu ada beberapa hal. Yang pertama itu membangun tubuh Kristus sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena kita tahu bahwa tubuh Kristus itu tidak pernah terpisah. Dan hanya Yesus Kristuslah sebagai kepala. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, melalui pengajaran firman Tuhan ini yang secara alkitabiah membawa jemaat kepada pengenalan akan Yesus Kristus dengan benar sebagai anak tunggal Allah dan juru selamat manusia. Itu hal yang kedua di dalam misi MAP Virtual Church ini. Hal yang ketiga, memaksimalkan media dan teknologi yang ada sekarang ini. Yang kita tahu bahwa sekarang ini seluruh gereja pun sudah melakukan memberitakan firman itu melalui media-media yang ada. Dengan teknologi-teknologi yang ada. Sehingga pemberitaan itu tidak terbatas lagi. Demikian juga kita. MAP Virtual Church ini memaksimalkan teknologi yang ada ini untuk menjangkau jiwa-jiwa. Mempersatukan antar denominasi. Serta mengakui bahwa gereja itu adalah milik Kristus. Ini penting. Jadi inilah misi kita. Di dalam mencapai visi kita tadi untuk supaya semua kita bersatu di dalam tubuh Kristus. Nah, apa itu MAP? Ya, karena tadi saya sudah sebutkan, kita ini dari MAP Virtual Church. MAP ini kalau di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan di sini itu sama dengan akulah map, ya, MAP itu map. Jadi map inilah yang menuntun kita kepada jalan yang benar. Yesuslah yang menuntun kita ke jalan yang benar. Nah, di Virtual Church ini, kenapa kita bikin nama MAP itu? Karena kita percaya bahwa dengan map yang mana itu Yesuslah sebagai mapnya kita akan membawa Virtual Church ini untuk bisa menjadi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan yang rindu mencari kebenaran firman Tuhan. Nah, positioning kita seperti apa? MAP Virtual Church ini memposisikan bahwa gereja virtual ini adalah gereja virtual oikumene Tritunggal. Jadi kita mengakui Allah Tritunggal. Nah, inilah posisi kita. Tapi bagaimana type of delivery kita? Bagaimana kita penyampaian firman itu? Type of delivery kita adalah pure mengenai pengajaran. Ya, di dalam pengajaran ini tentu di situ akan diajarkan mengenai apa? Mengenai kasih. Ya, pengenalan akan Yesus dengan benar tentu tidak bisa terlepas dengan adanya kasih. Nah, setelah adanya kasih, kalau kita lihat mengenai kasih ini sendiri,
Kita lihat di 1 Korintus 13 ayat 13 umpamanya, di situ dikatakan bahwa iman, pengharapan dan kasih. Artinya di situ dikatakan pada akhirnya nanti hanya tinggal yang tiga ini, iman, pengharapan dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Artinya apa? Kasih ini tidak berkesudahan. Makanya di MAP Virtual Church ini kita menitik beratkan pengajaran kepada pengenalan akan Yesus Kristus itu pertama mengenai kasih Kristus. Baru nanti kita akan berjalan lagi kepada kuasa Kristus. Nah, kalau kita lihat di ayat firman Tuhan di Roma 1 ayat 3-4 juga dikatakan bahwa tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi yang berkuasa itu siapa? Yesus Kristus. Makanya kita perlu mengetahui bagaimana kuasa Yesus Kristus itu, sehingga kita sebagai orang percaya pun tentu diberi kuasa juga oleh Tuhan kita sebagai anak-anaknya. Itulah hal yang kedua. Hal yang ketiga, berkat. Kita ini tidak anti dengan berkat, Bapak Ibu semua, ya. Tetapi kita percaya berkat itu bukan hal utama. Di dalam kita pengenalan akan Yesus Kristus, kita melalui kasih yang sudah dinyatakan Kristus kita lakukan, ya, kita juga sudah mengenal kuasa Kristus, berkat itu akan mengikuti. Sebagaimana di Amsal dikatakan di Amsal 28 ayat 20 bahwa orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Apa maknanya di sini? Bahwa ini diarahkan pada jalan yang benar untuk kita berbahagia, dan jalan itu adalah menjadi kudus dan jujur. Yang dapat dipercaya oleh siapa? Tentu di sini dipercaya oleh Allah dan dipercaya oleh manusia, sehingga itu pasti akan diberkati Allah. Dipercaya oleh manusia, tentu manusia akan memujinya dan mendoakannya dan siap melakukan kebaikan apa saja, dan juga orang itu ia juga akan menjadi banyak melakukan kebaikan dan menjadi berkat bagi tempat di mana dia berada. Nah, kegunaan ini akan menjadi apa? Imbalan bagi kesetiaan dia, dan sungguh itu imbalan yang baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita diperingatkan agar jangan menuju kekayaan yang diutamakan. Ya, jangan menuju kekayaan yang palsu atau mengejar kekayaan. Ya, ada hal yang lebih utama di situ, yaitu apa? Mengejar kebenaran dari firman Tuhan itu. Makanya kami dari MAP Virtual Church ini, di sini kami juga nanti mengundang hamba-hamba Tuhan yang rindu untuk melayani melalui MAP Virtual Church ini. Tentu kita harus satu di dalam pemberitaan ini, yaitu tujuan kita membawa jemaat supaya mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga mempraktekkan di dalam kehidupan kita juga sebagai hamba Tuhan menjadi teladan bagi jemaat-jemaat. Nah, semuanya ini nanti tentu melalui teknologi yang ada sekarang ini, kami di MAP Virtual Church akan memaksimalkan itu supaya tidak lagi terbatas jangkauan di dalam pemberitaan firman. Jadi tidak ada lagi terkotak-kotak, gereja ini adalah milik A, atau jemaat ini adalah milik gereja A, milik gereja B, atau milik gereja C. Tetapi melalui MAP Virtual, jemaat itu semua sama. Semua itu adalah milik Yesus Kristus. Dan jemaat semua tentu juga tidak akan dibeda-bedakan. Nah, saudara kekasih Kristus, inilah tujuan kami untuk melaunching atau memberitakan firman melalui MAP Virtual Church ini bersama tim semua. Jadi tim ini yang sudah banyak bersama-sama kita untuk merancang ini supaya apa? Sebagai hamba Tuhan kita rindu supaya firman Tuhan ini dalam keadaan apapun, baik tidak baik, katanya harus memberitakan firman. Jadi dalam kondisi yang sekarang ini, zaman yang sudah semakin jahat ini ya, keadaan yang sudah tidak menentu ini, tetap firman Tuhan ini sampai ke ujung dunia melalui MAP Virtual Church dengan teknologi yang kami pergunakan.
Nah, inilah yang mau saya sampaikan, perkenalan untuk saudara semua kekasih Kristus, baik hamba Tuhan, baik jemaat-jemaat. Kami dari MAP Virtual Church sekali lagi mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom, selamat datang di MAP Virtual Church. Saya dengan Pastor Timotius Weice mengucapkan selamat Natal 2021 dan tahun baru 2022. MAP Virtual Church ini merupakan salah satu wadah pemberitaan Injil sesuai dengan amanat Yesus dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. MAP Virtual Church digambarkan seperti peta yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Peta ini digambarkan seperti contoh aplikasi pada Google Map atau Waze. Ketika kita kehilangan atau tidak mengikuti jalan yang sudah diberitahu, maka jalan yang dijalani hampir dipastikan salah, sehingga kita harus kembali ke jalan yang benar. MAP ini penting karena dalam Matius 6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Oleh karena itu besar harapan MAP Virtual Church ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi dampak, serta berbuah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat untuk MAP Virtual Church. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, salam semua teman-temanku, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Selamat sore, kita bisa ada berkumpul hari ini. Di undangan sudah disebutkan kita mau syukuran karena kita mau rencana mulai nanti awal Januari 2022 MAP Virtual Church akan memberikan atau sharing firman melalui media. Jadi sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa dulu. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ada sampai hari ini semua karena kasih karunia anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau sore hari ini kami boleh berkumpul bersama di sini, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, karena rencana kami untuk hari ini bersyukur bersama-sama kepada Tuhan, karena kami mau melalui media, melalui sarana yang kami pakai ini untuk memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung bumi sesuai dengan apa yang Tuhan amanatkan. Terima kasih Bapa kalau kami sebentar mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, supaya kami juga boleh diberkati firman-Mu dan juga kami bisa lebih mengenal lagi Tuhan, lebih menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Bagi teman-teman kami juga yang masih di dalam perjalanan, biarlah Roh Kudus yang menyertai mereka supaya tidak ada halangan dalam perjalanan mereka bisa tiba di tempat ini dengan selamat dan dalam keadaan sukacita. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyanyi haleluya 12 kali. Haleluya, 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 amin. Haleluya,
lagi, haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena kebaikan dan kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Hari ini di mana kami mengucap syukur karena Engkau baik, Engkau sungguh baik. Kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Bahwa kami terus untuk melihat kemuliaan-Mu Bapa. Berbicaralah kepada kami sore hari ini. Pakai bibir lidah mulut hamba ini untuk berkata-kata. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami siap mendengar firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Yang percaya katakan, amin. Salam. Haleluya, Bapak Ibu kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini memang tembakan-tembakan yang luar biasa. Kaget saya tiba-tiba Pak nanti yang bawa firman. Jadi tapi kita sebagai tentara-tentara perang harus siap sedia untuk harus. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39 tentang keyakinan iman. Roma 8:31 ini ayat favorit yang seringkali orang Kristen membanggakan bahwa kalau Allah turut bekerja. Ini yang memberikan motivasi dan kekuatan bagi setiap kita orang Kristen. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Keyakinan iman ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Ia tidak akan menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang akan membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembelah bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada di sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan sore hari ini di mana Rasul Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di kota Roma supaya mereka mendapat kekuatan yang baru. Hari ini pun juga pengucapan syukur ini di mana kita harus mendapat kekuatan baru daripada firman Tuhan ini sehingga virtual ya nanti tahun depan ya. Saya kurang pandai bahasa Inggris, jadi kalau kita kuliah saya suka protes-protes pagi. Kalau Inggris jangan untuk saya ya, harus yang Indonesia. Makanya tadi saya lihat, wah ini ada, wah ini welcome to virtual series. Tapi saya baca di bawah, map, Mulia Agung Perkasa. Saya sempat lihat, Mulia Agung Perkasa. Arti daripada map ini ya, berarti luar biasa. Jadi kalau kita menjadi orang-orang yang mulia, agung, dan perkasa. Haleluya, puji Tuhan. Karena iman kita percaya kepada Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus. Mautkah ada
persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita, percaya ada tangan Tuhan yang luar biasa menyertai setiap kita. Di mana map ini nanti tahun depan ada, berarti seluruh dunia akan mendengar suara Kristus yang berdengung untuk mereka percaya. Berarti hari ini di mana corona yang begitu dahsyat, heran dan luar biasa yang membingungkan setiap umat percaya. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa, itu memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kita. Melalui map ini, mulia, agung, dan perkasa. Haleluya. Kita menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Tuhan. Amin. Ada penekanan yang Rasul Paulus kasih tahu kepada jemaat yang ada di kota Roma, supaya mereka harus menjadi orang-orang yang kuat karena imannya percaya kepada Yesus. Ya. Dia bilang di ayat 36 begini. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya. Maut sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ini kekristenan yang hari-hari ini kita hadapi. Orang pada jatuh dengan adanya Omikron yang baru ini. Tetapi ini kan tidak membuat kita jadi iman yang rapuh, yang luntur. Karena kita tahu kita punya Tuhan besar di dalam kehidupan kita. Tuhan bilang dalam Yohanes, dia bilang begini, roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada dalam dirimu. Berarti kita menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang kuat menghadapi tantangan badai ini. Yang perkasa, yang agung. Kita ini agung di hadapan Tuhan. Amin. Waduh, luar biasa kita punya Tuhan. Makanya ada lagu bilang, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti engkau. Kita bangga punya Yesus yang luar biasa. Amin. Haleluya. Kita anak-anak yang mulia. Anak-anak yang tidak pernah dapat digonjangkan oleh apapun. Tetapi tadi saya kutip firman Tuhan yang tadi Pak Prakoso kasih tahu begini, bahwa secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Hamba Tuhan bilang orang anak yang tidak akan dirusaki oleh apa? Minyak dan anggur tidak akan dirusaki oleh zaman ini. Jadi memang benar itu. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita menjadi orang-orang yang mulia. Amin. Wow, haleluya, puji Tuhan. Dahsyat Tuhan yang kita sembah ini. Perkasa. Berarti kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Siap berperang menghadapi tantangan kehidupan ini. Karena kita orang yang perkasa. Dipersiapkan Tuhan. Ada senjata Allah yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Orang percaya. Ini yang harus kita punya dalam kehidupan ini. Iman ini bertumbuh karena kita tahu ada Kristus dalam kehidupan kita. Maka itu terus jangan seperti udang tapi kita maju terus. Jangan mundur ya. Maju. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang mundur karena dia melihat tantangan berat. Ada masalah persoalan. Daud berkata begini bahwa di Mazmur 23 bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Takkan kekurangan aku. Kalau kita baca terus, lihat bagaimana tantangan kehidupan yang dihadapi oleh Daud. Tetapi dia tahu, dia melewati segala tantangan itu. Karena Tuhan membawa dia dengan gadanya melewati sungai. Dan bawa dia ke tempat yang tenang, itulah rumput yang hijau. Hari ini kita harus bersuka cita. Karena ada map mulia, agung, perkasa. Welcome to Virtual Church. Wah, silakan masuk nanti besok tahun 2022 untuk mulai menyiarkan berita Injil Kerajaan Sorga supaya dunia melihat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Itulah yang harus kita miliki dalam hidup ini ya Bu. Bapak Ibu kekasih di dalam Yesus, firman yang singkat ini karena ini tembakan. Saya lagi duduk tiba-tiba bawa firman ya. Wah, coba kasih tahu, kemarin saya bawa mimbar ini, saya coba dibilang, Pak nanti besok bawa, jadi bisa ada persiapan ini, tidak, tadi waktu duduk baru, nanti bawa firmannya singkat saja. Karena dia bilang singkat karena apa, saya punya istilah biasa kalau saya lihat pendeta yang khotbah lama, saya suka kode, harus sifat ya, singkat tapi padat, jangan lama. Tapi luar biasa, kita punya Tuhan yang luar biasa. Sore hari ini, di mana Tuhan memberkati tempat ini biar menjadi terang dan garam bagi seluruh dunia. Orang melihat kuasa Tuhan nyata. Siapapun hamba Tuhan yang datang nanti membawa firman Tuhan di tempat ini, mujizat Tuhan terjadi. Amin. Haleluya, glory. Kita harus memuji Tuhan dengan semangat karena Allah kita besar, heran dan luar biasa. Amin. Mari kita tunduk kepala.
Puji dan syukur, hormat, kemuliaan kepada Bapa di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Roma. Karena kami menjadi orang-orang yang kuat. Siapakah melawan kita? Hanya Tuhan yang membawa kita untuk melihat tanda heran satu ke tanda heran yang lain. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Biarlah terus memberikan rema kekuatan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Maha Dahsyat, Maha Luar Biasa. Haleluya, amin. Ya itulah kalau hamba Tuhan kan main tembak kapanpun siap begitu. Nah itu luar biasanya, dan saya tahu sohib saya ini siap kapanpun karena udah biasa dia, tiba-tiba ada orang meninggal, lanjut langsung ke sana, tiba-tiba semua. Tapi kita sebagai hamba Tuhan memang harus mempersiapkan setiap saat ya. Karena kalau hanya dikasih persiapan dulu baru bisa gitu ya, itu banyak kan nanti bukan dari dalam hati ya. Mungkin itu udah jadi hafalan jadinya. Tapi ya memang tadi udah disinggung, memang Pak Pendeta Niko sebagai gembala di gereja King Mi Cendrawasih, memang beliau ini sering bilang kalau apa-apa jangan ada bahasa Inggrisnya. Ya, dia repot ngomong, nggak usah bahasa Inggris lah gitu. Nah makanya kalau saya ada sedikit seperti ini, dia udah pusing ini, baca ini udahlah apa aja yang penting, nah dibaca yang di bawah akhirnya. Yang di atas nggak dibaca ini. You are all invited. Jadi maksudnya kita semua, kita semua boleh datang dan diundang untuk hal ini, tidak ada batas, tidak ada batas. Ya terima kasih Pak Pen untuk firman yang singkat, padat dan memberkati kita. Saya kasih waktu untuk Pak Neldi untuk memberikan kesaksian biar kita juga diberkati dari kesaksian Pak Neldi. Silakan Pak. Salam saudara-saudara sekalian. Halo. Pertama-tama saya ingin berterima kasih atas waktu yang diberikan pada saat ini. Saya langsung aja, mungkin waktu agak singkat kepada saya. Ini jujur saya bapak-bapak yang ada di sini saya mendapat inspirasi karena memang dulu kita satu sekolah, Pak Niko, Pak Gim waktu di STT, dan saya bangga boleh-boleh sudah jadi gembala, sudah bergereja. Namun saya tetap berbahagia, senang walaupun saya tidak lanjut ya, tapi saya tetap pelayanan. Dalam hal ini saya melayani anak-anak jalanan, orang-orang gila di jalan. Jadi setiap saya kerja, kalau saya ketemu orang, ya terserah Tuhan tuntun saya ambil waktu untuk mendoakan mereka. Tapi puji Tuhan atas penyertaan Tuhan semua itu, kuasa Tuhan berikan kepada saya. Dan juga saya sering melayani di Facebook tentang renungan pendek, tentang apa yang Tuhan, saya sering dapat hikmat, bahkan saya pernah bermimpi ada pesan-pesan Tuhan. Jadi saya muatkan semua itu di dalam Facebook walaupun hanya renungan pendek. Baik, singkat cerita, saya pada bulan Maret itu tanggal 16 Maret 2021. Jujur saudara-saudara, saya saat itu saya bermimpi di dalam kerjaan surga. Saya lagi di depan kayak mimbar podium seperti ini. Mungkin saya ada 5 meter ke belakang sana. Dan saya ada salah satu hamba Tuhan dari Bandung, kami berdua. Lalu tiba-tiba kami diperintahkan maju ke depan dengan penuh Roh Kudus mengurapi kami. Saya lagi melangkah maju ke depan ke podium itu. Dalam perjalanan saya melihat ada buku besar warna kuning yang lagi halaman per halamannya itu terbuka, ibu-ibu bapak sekalian. Lantas ketika saya udah mau nyampe podium, mungkin ada 1 meter itu, 1 meter dari sini, itu buku yang lembar per halaman itu tiba-tiba berhenti. Dan saya melongo, saya lihat di situ ada firman Tuhan tertulis, yaitu di dalam Matius 4 ayat 17. Saya membaca ayat itu, saya langsung tersenyum dan bangga. Artinya Matius 4 ayat 17 itu, yaitu sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah bahwa kerjaan surga sudah dekat. Dan memang mimpi saya ini mungkin ya, saya juga tadi saya sudah singgung, saya sering pelayanan di Facebook tentang pertobatan. Karena sungguh
sangat kuat sekali. Saya harus menyampaikan bahwa akhir ini akhir zaman. Kita harus mendekat kepada Allah, karena ini benar-benar Tuhan semua datang. Kalau bahasa Manado bilang Tuhan semua datang. Jadi saya muat di dalam semua Facebook dan renungan pendek. Jadi dengan mimpi saya ini Tuhan teguhkan saya. Saya lanjut setelah saya melihat firman Tuhan itu yang ada di dalam buku kuning besar itu. Tiba-tiba saya refleks menengok ke sebelah kiri. Dan saya di situ saya melihat Tuhan Yesus lagi menyaksikan saya melihat firman itu dalam buku itu, ibu-ibu. Jadi kalau saya mau jabarkan di mana saya harus menyampaikan kepada dunia, kepada manusia bahwa bertobat, bahwa Tuhan Yesus mau datang. Itu pemikiran saya. Benar, pagi ini saya mimpi dan puji Tuhan, saya bersyukur dengan ada acara ini. Saya minta izin juga sama Pak Gem, mungkin saya ada wadah ya sarana saya untuk bersaksi. Karena memang mimpi ini saya harus menyampaikan kepada dunia bahwasanya Tuhan semua datang, kita harus mendekat kepada Allah, kita harus bertobat. Benar, bapak-bapak sekalian. Dan bulan Juni Juli kemarin saya mendapat suatu penglihatan juga. Ini mengarah ke semua ke pertobatan. Saya di Facebook itu sering cuplikan dari teman-teman punya renungan, saya salin kembali. Tapi ini saya saya diperlihatkan juga ada kalimat tertulis di mana di situ tertulis hatiku lagi terluka, yaitu Tuhan Yesus lagi terluka hatinya karena melihat manusia penuh dengan bergelimang dosa. Itu saya lihat pagi. Itu kalimatnya. Bahasanya hati Yesus, hatiku terluka Tuhan Yesus, di mana melihat manusia bergelimang dengan dosa, tidak mau bertobat. Dan juga dilengkapi dengan ada penglihatan lagi. Dalam satu ini saya 3 kali dapat suatu mimpi dan penglihatan. Saya melihat juga ada kalimat tertulis di situ. Yang tertulis itu mengajak ke Lukas 12 ayat 30 dan 31. Bahwasanya kasihilah Tuhan Allahmu, lanjut, dan kasihlah sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi mohon maaf Bapak Ibu Saudara-saudara, saya hanya menyampaikan ini adalah suatu perintah dari Tuhan. Bagi saya juga, saya harus menunjukkan bahwasanya di akhir zaman saya harus bertobat, harus benar-benar memang Tuhan Yesus mau datang. Jadi marilah saudara-saudara kita persiapkan diri kita untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahwasanya ini sudah akhir zaman dan saya puji Tuhan ya, saya mau cerita sedikit juga. Saya menuju di sini semua memang rencana Tuhan juga, Bu. Bukan kebetulan. Pak Niko juga sering mengarahkan saya di WA. Memang saya kemarin lagi tidak fokus untuk melayani, Bu, sempat vakum. Tapi setelah saya lihat teman-teman udah menjadi hamba Tuhan, saya bangga secara pribadi Bapak-bapak. Dan justru di situ menjadi inspirasi bagi saya. Dan saya harus lebih sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Benar Pak Gem, Pak Niko, Pak Paulus, dan saudara-saudara sekalian. Dengan ini saya menyimpulkan bahwa memang sekarang udah akhir zaman, kita bisa dilihat sana sini dunia begitu banyak musibah terjadi, baik alam maupun manusia semakin bejat, ya semakin dikenapi lah dalam Alkitab. Baik, terima kasih. Saya pikir sekian dulu untuk kesaksian saya ini. Kiranya kesaksian ini menjadikan berkat bagi kita semua. Terima kasih, haleluya, amin. Luar biasa ya, terima kasih Pak Neldi, kesaksian yang sangat memberkati kita, mengingatkan kita ya. Jadi tentu tidak semua orang mengalami hal itu, Pak. Jadi, puji Tuhan Pak Neldi bisa mengalami hal itu suatu berkat anugerah dari Tuhan. Dan memang harus diberitahukan ke tiap orang supaya apa yang Pak Neldi lihat itu bisa juga menjadi berkat bagi yang lain dan mengingatkan, apalagi yang dilihat dari kesaksian tadi mengenai disuruh untuk bertobat karena waktunya sudah dekat. Ya memang sesuai dengan apa yang kita pahami di Alkitab juga, memang melihat dunia yang sekarang semakin jahat ini. Kalau tadi Pak Neldi kesaksiannya menyatakan hatinya Tuhan Yesus sakit atau luka, ya kita bisalah menyadari hal itu karena kita juga sebagai manusia bisa melihat ya kok sekarang ini kasih itu sudah pudar, udah malah kadang hilang gitu loh. Ya, jadi terima kasih sekali lagi Pak Neldi.
Ya, Tuhan memberkati setiap apa yang Pak Neldi juga lakukan di dalam pelayanan. Biarlah Tuhan yang tambah-tambahkan, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sekarang giliran saya sedikit memperkenalkan MAP Virtual Church ini supaya tidak bias atau tidak salah dalam memahaminya. Nah, mungkin sebelum saya ceritakan ini, saya mau sedikit memberitahukan bahwa nama MAP ini pun itu sebenarnya bukan terjadi begitu saja. Ini awalnya dulu ada kerinduan saya untuk bernyanyi memuji Tuhan. Jadi waktu sebelum ada ini saya bernyanyi memuji Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih hal yang luar biasa. Saya bukan seorang penyanyi, tetapi saya bisa bikin lagu pada waktu itu 6 lagu, judul lagu. Dan satu, nah itu makanya saya juga percaya setiap orang mencari pendapat. Kata firman itu, kalau kita memang renungkan dan benar-benar merindukan, pasti kita dapat. Saya karena begitu rindunya waktu itu memuji Tuhan dengan gitar yang memang saya juga bukan pemain gitar gitu ya. Tetapi bisa saya ada dapat 6 lagu dikasih Tuhan dalam waktu yang sangat singkat. Dan satu lagu itu yang sudah saya rekaman di studio, tapi secara jarak jauh. Karena studionya di Medan, saya di sini. Kenapa di Medan studionya? Itu pun karena ini memang bukan tadi niat saya untuk membuat lagu itu masuk ke studio gitu, bukan. Tetapi karena saya ingat ada adik sepupu saya, seorang yang memang di bidang musik, saya cerita. Dan saya bilang saya mau ini dibuat lebih bagus lah, di arrangement gitu ya. Nah ternyata dia sambut. Dan dia kasihlah aransemennya yang profesional gitu. Nah setelah jadi itu saya dengerin kebanting ini. Kenapa? Musiknya luar biasa, penyanyinya kurang bagus gitu loh. Jadi suara itu kalah dengan musiknya. Musiknya memang dia orang profesional. Nah harusnya tadi ya ini hambanya yang satu ini yang bernyanyi. Makanya nanti kita akan yang lagu berikutnya harus itu. Karena ada 4-5 lagu lagi yang belum direkam gitu. Jadi nanti harus hamba-hambanya yang luar biasa suaranya ini kan, yang dari Ambon. Kalau saya walaupun dari Karo itu suara saya pas-pasan. Nah, tapi puji Tuhan lah masih bisa gitu. Nah jadi melanjutkan itu, setelah jadi lagu ini, adik sepupu saya ini bilang begini, "Bang, apa nih bikin covernya?" Nah jadi bingung kita, covernya maksudnya apa nih? Ya kan harus ada gitu. Walaupun judul lagu itu Yesus Tujuan Hidupku, walaupun itu judulnya kan nggak bisa itu covernya. Nah jadi dibikinlah, dia kasih tahu kita ada beberapa setelah sebutkan ini kurang pas, sebutkan ini kurang pas. Bagaimana kalau Mulia Agung Perkasa, saya bilang, karena di dalam lagu itu ada Mulia Agung Perkasa. Dia pikir-pikir, dia bilang, oh itu sama dengan map bang, map itu kan peta. Nah peta berarti kita orang percaya kan peta kita sebenarnya Tuhan Yesus. Karena dia bilang akulah jalan gitu ya. Jadi petanya kita itu ya Tuhan Yesus. Kalau nggak ada peta, kita akan nyasar. Ya sama kayak kesini tadi, kalau nggak ada Google Map kita nyasar ya. Nah, kita pun di dalam kehidupan, di dalam kekristenan kita, kalau nggak ada peta kita, patokan kita akan nyasar. Jadi map itu, MAP itu sebenarnya map. Jadi makanya di sini ada knowing Jesus is better than having road map for our life. He is the map. Dialah peta itu. Yesuslah peta itu, makanya jadinya oh ya bagus, oke. Jadi dua fungsi, map itu sebagai Mulia Agung Perkasa, map itu juga sebagai peta supaya kita tidak kesasar. Peta kita Yesus, karena Yohanes 16 ayat 4 ya dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi connect ke situ. Akhirnya itulah makanya terjadi MAP ini. Nah ini sedikit sejarahnya kenapa ada nama itu. Nah jadi setelah itu baru saya merenung, karena dalam kondisi pandemi ya, jadi nggak ada lagi bisa kegiatan, apalagi hamba Tuhan yang harus memberitakan firman di atas mimbar di gereja. Kita setahun lebih vakum ya, setahun lebih vakum. Nah dalam perenungan saya itu baru ada hikmat yang diberikan. Dibilang kenapa sih mikirin gereja, kenapa sih mikirin gedung gereja gitu. Kenapa nggak bikin gereja yang tidak ada batas, gereja yang tidak terkotak-kotak.
Gereja yang tidak bilang ini jemaatku, ini jemaatmu, ini gerejaku, ini gerejamu. Kenapa nggak bikin itu gitu? Dalam hati saya, iya ya, gereja itu kan milik Tuhan gitu. Nah jadi saya renung-renung, ini berarti kalau gereja tanpa gedung atau tanpa batas, ya ini harus ya melalui media. Gereja yang melalui media, makanya dari perenungan itulah maka terjadi MAP Virtual Church. Jadi inilah sejarah awalnya MAP Virtual Church ini. Nah, kenapa dibilang virtual? Tentu kita tahu kalau virtual itu kan kalau saya ada virtual office. Virtual office itu artinya kita punya kantor tetapi bukan milik kita. Apa fasilitas kantor itu ada di situ. Nah, jadi virtual church ini pun kita ada gereja tetapi bukan milik kita. Nah, tetapi setiap acara gereja, bagaimana acara gereja di gedung-gedung yang memang ada gereja sebagai gedung, ada juga acaranya di sini. Nah, seperti itu. Jadi ada juga pujian penyembahan segala. Itu ada nanti seperti itu. Tapi siapa pemiliknya? Nggak ada pemiliknya, cuma Tuhanlah pemiliknya gitu loh. Ya bagi saya, teman-teman hamba Tuhan pun hari ini tadi, saya undang sebenarnya setiap denominasi. Saya tidak ada dalam pikiran, ini dari gereja A, ini dari gereja B. Tidak. Sejauh yang saya kenal, saya undang untuk bisa mendoakan kita bersama-sama di sini. Amin. Ya, karena itu suatu hal yang selama ini mengganggu hati saya juga. Karena saya udah banyak lihat kita ini terkotak-kotak. Ya, kita ini terkotak-kotak. Jadi kalau kita udah terkotak-kotak, apakah Tuhan Yesus itu mau kita terkotak-kotak? Apakah memang tubuh Kristus itu terkotak-kotak gitu? Kalau kita tahu bahwa gereja itu milik Kristus, kenapa kita bikin terkotak-kotak? Kenapa? Satu, ya, ini sampai sekarang terjadi. Kalau dia di gereja A, udah menjadi pembicara, udah menjadi pengkhotbah di situ, ya. Kalau nanti dia mengkhotbah di gereja B, itu belum tentu disetujui sama gembalanya. Ya. Nah, ini kan hal yang aneh gitu loh. Aneh. Sekarang kita coba logika kita saja. Kita bilang kita pembawa firman, pemberita firman. Tapi kenapa kita nggak bisa beritakan di mana-mana? Harusnya kan di mana-mana pun kita harus beritakan. Dan Yesus bilang pergilah ke ujung bumi pun harus diberitakan. Kalau kita hanya di dalam kotak kita saja, ya, bagaimana kita menjadi berkat bagi yang lain? Bagaimana firman itu, bagaimana Yesus itu kita perkenalkan. Nah, inilah salah satu yang sering saya renungkan dan itu mengganggu sekali bagi saya. Dan hikmat yang saya dapat mengenai virtual church ini, inilah salah satu bentuk daripada supaya tidak ada kotak-kotak, tidak ada perbedaan denominasi. Walaupun ada denominasi, kita akui ada doktrin, kita akui ada, tetapi tidak ada perbedaan kita sebagai orang percaya. Amin. Jadi makanya visi kita MAP Virtual Church ini menjadi gereja virtual hamba Tuhan, ya, antar denominasi tanpa membedakan apa dari mana. Dan juga kita mempergunakan kemajuan teknologi. Jadi kita akan upgrade terus juga nanti untuk bisa sebagai sarana pemberitaan firman yang berdasarkan Alkitab. Dan satu kuncinya, hamba-hamba Tuhan nanti yang memang rindu memberitakan di sini, satu kuncinya imannya harus kepada iman Allah Tritunggal. Kalau itu ada di dalam itu, welcome semua. Tapi kalau dibilang Allah dia tidak mengakui Tritunggal, ya kita juga bukan membenci atau bukan membedakan dia dari apa gitu. Tapi karena kita juga punya tujuan di sini, misi kita itu tipikalnya kita nanti setiap pemberitaan dari sini tipikal pengajaran, ya, bukan hal lain, pengajaran. Jadi yang diajarkan itu harus Allah Tritunggal. Jadi di situ ada, ya, tentu fokusnya Yesus. Di situ nanti kita utamakan ada 3 hal. Di situ ada kasih, ya. Kasih itu yang perlu diajarkan dulu pertama. Yang kedua nanti baru ada kuasa. Karena kita ini jangan sampai menjadi anak-anak Tuhan udah puluhan tahun tidak pernah mengalami kuasa Tuhan atau tidak pernah mempraktekkan kuasa Tuhan. Itu pun salah. Ya, itu pun salah. Kita harus koreksi diri, apalagi hamba-hamba Tuhan, ya, harus koreksi diri nih. Apakah saya benar-benar sudah benar di dalam Tuhan? Kenapa kok saya tidak pernah mengalami kuasa Tuhan gitu? Ya, itu pun harus. Jadi
ada kasih, ada kuasa, baru ada berkat. Berkat itu diajarkan dengan benar, tidak akan salah. Berkat itu memang ada, ya, dan Tuhan memang sediakan buat kita. Jadi itulah misi kita di sini untuk mencapai visi kita itu tadi. Jadi virtual church ini, Bapak Ibu sekalian, dibangun bukan berdasarkan keinginan atau tujuan dari awal ada seperti itu, tidak. Saya tidak pernah berkeinginan untuk membangun seperti ini. Tetapi karena memang itu tadi seperti yang saya sudah ceritakan tadi, dan Tuhan juga memperlengkapi dengan orang-orang yang Dia bawa ke saya untuk bisa bersama kami, sehingga bisa ini terjadi. Ya, saya bisa ketemu dengan hambanya, Pastor Weice, ya, bisa diskusi setelah saya kasih tahu begini-begini. Oh, siap Pastor, kita sama-sama, kita support habis. Ya, makanya ini saya berterima kasih untuk Pastor Weice, ya, dan juga hamba Tuhan yang di dalam, ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada Ricky, ada Wowo, ya, itu semua mereka itu membuat ini bisa terjadi. Kalau saya kan nggak mungkin sendiri. Walaupun ada di pikiran, ada di perencanaan, tetapi tidak mungkin saya terjadi kerja sendiri. Dan Tuhan juga bilang kan memang kita harus saling membantu, harus saling bersatu, gitu loh. Dan kita di sini, kita udah sepakat juga dengan Pastor Weice bahwa di sini tidak membawa denominasi, gitu. Jadi kalau bilang saya dari gereja ini nggak masalah, tapi tidak berarti harus dia mempromosikan denominasinya, tidak. Jadi kalau dia bilang ada dari gereja ini nggak masalah, artinya apa? Supaya pendengar atau jemaat yang mendengar pun tahu, oh rupanya di virtual church itu ada dari gereja A, ada dari gereja B, ada dari gereja C, nggak masalah. Tapi jangan pengajaran gereja itu yang diutamakan atau doktrin gereja itu yang diutamakan, gitu. Ya, kita tadi udah ada fokusnya 3 hal itu tadi. Nah, inilah sedikit mengenai virtual church ini, sehingga kenapa kita berada pada sore hari ini di sini. Kita berharap ya teman-teman semua, hamba-hamba Tuhan juga terus mendukung kita, mendoakan kita, dan juga ya sama-sama juga kita menjadi saluran untuk memberkati teman-teman kita yang lain melalui berita ini. Nah, inilah singkat mengenai virtual church ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan welcome juga untuk teman-teman saya semua ini yang dari satu perguruan dulu ya. Satu perguruan. Ya, puji Tuhan sudah mau datang ya. Karena sudah rindu juga, udah lama kita nggak ketemu. Ya, sudah 2 tahun ya selama itu ya Pak ya. Ya, jadi dulu sama-sama kita di Zion, sama-sama melayani. Ya, hari ini Tuhan utus saya ke tempat lain, bukan berarti kita berbeda. Ya, bukan berarti kita berbeda, dan itu yang perlu. Kerinduan saya begitu. Bagi teman-teman juga semua di mana, jangan terbatas oleh ruang gereja. Jangan terbatas. Ya, kalau saudara-saudara semua mau melayani di mana, kalau memang Tuhan mau di situ, silakan. Silakan, jangan ini kamu kalau begini nggak boleh begini, jangan. Ya, kita ini semuanya ini alat bagi Tuhan. Kita ini tidak ada apa-apanya, ya, tidak ada apa-apanya. Jadi satu hal yang perlu kita syukuri ya, kalau kita masih bisa hidup sampai hari ini, ya itu karena kemurahan Tuhan. Ya, jadi semuanya ini saya percaya hamba-hamba Tuhan yang diberkati, anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi. Ya, supaya kita ini menjadi saluran berkat bagi yang lain ya, dimanapun itu. Ya, tentu satu hal juga, kita juga tidak bisa menghakimi ya, karena Tuhanlah hakim yang adil. Amin. Demikian, terima kasih untuk semua kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, sebelum ke hambanya Pak Pendeta Niko, kesempatan yang baik ini kiranya hambanya Pastor Wei boleh memberikan sedikit sepatah 2 kata Pastor, biar rekan-rekan kita, teman-teman kita juga terberkati. Shalom. Haleluya, urapan penuh di sini. Ya, puji Tuhan, saya terima kasih atas undangan yang diberikan dari Pak Gim Ginting kepada saya untuk bergabung di virtual church ini. Jadi memang
Saya kenal beliau juga sudah lama. Ini bagus ya. Jadi Virtual Church ini saya melihat denominasi gereja semuanya bisa, jadi semuanya bisa menerima. Jadi istilahnya saat ini saya melihat di luar itu butuh dikuatkan. Jiwa-jiwa ini banyak yang karena COVID-19 banyak yang goyang seperti bisnis dan lain-lainnya. Kemudian saya sendiri ada Instagram dan sebagainya. Selama saya COVID-19 ini saya juga ada live streaming. Kemudian banyak kan saya Instagram ya, Instagram live streaming. Kemudian saya ada video-video singkat tentang khotbah dan sebagainya. Dan mereka banyak kan terberkati baik di Jakarta sampai seluruh pulau. Bahkan saya mempertobatkan anak muda di daerah Makassar. Jadi istilahnya dengan live Instagram seperti itu. Jadi kalau saya lihat Virtual Church ini dibutuhkan saat ini. Jadi untuk sekarang gereja-gereja yang besar semegah apapun, ya menurut saya sih ya begitulah gitu loh. Tapi yang paling penting adalah Virtual Church ini supaya bisa memenangkan jiwa-jiwa. Bukan di Jakarta saja, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai seluruh dunia. Tapi itu kan sesuai dengan amanat agung dari Yesus Kristus itu sendiri. Saya jadi hamba Tuhan ini sebenarnya itu baru. Jadi memang Tuhan angkat itu kondisinya siap tidak siap, saya harus siap. 2016 sebelum saya menjadi pengkhotbah, jadi ada suatu ayat yang Tuhan berikan pada saya, yaitu di Timotius 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat 5 saya bacakan. Judul perikopnya adalah penuhilah panggilan pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepada demi penyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. So, saya harus menyelesaikan pelayanan, memberitakan Injil, dan menjadi berkat. 2016 itu saya khotbah akhirnya. Memang Tuhan nyatakan, siap nggak siap, jadi harus siap. Sebenarnya dalam track dari keturunan saya, dan maksudnya dari papi, mami saya, tidak ada satu pun yang jadi pendeta. Bahkan mereka dari pertobatannya dari Konghucu. Sama sekali tidak ada. Jadi istilah kata, puji Tuhan, Tuhan yang mengaruniakan, Tuhan yang memberikan saya, supaya saya harus siap memberitakan Injil. Mungkin dengan Virtual Church ini, saya bisa menjadi berkat, kita bisa sama-sama ginting dan lainnya, hamba lainnya, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Sesuai dengan amanat agung juga ya, di Matius 28 itu. Selalu yang Tuhan tuntun saya harus dengan amanat agung ini. Makanya saya ikut tracknya dari Tuhan. Itu Matius 28, saya bacakan ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang Tritunggal seperti bilang Pak Kim Ginting bilang, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita harus menangkan jiwa-jiwa. Tugas kita sebagai hamba Tuhan harus menangkan jiwa-jiwa. Tidak ada yang membesarkan nama. Tidak ada nama Pastor Timotius Switzer yang lebih naik. Tidak ada. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi semuanya hamba-hamba Tuhan yang nanti diundang di Virtual Church ini, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Weice, ya memang kami sudah lama kenal, ya sudah lama kenal juga, dan memang ya itulah rencana Tuhan bisa kita sama-sama di sini gitu ya. Ya baik, untuk Pak Sohib saya sudah siap-siap, dia belum saya panggil, silakan hambanya. Luar biasa ya.
Mari kita bersyafaat untuk map yang Tuhan berikan untuk kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan. Mari kita satukan hati, masuk di dalam hadirat-Nya. Glory haleluya. Bapa, hamba mengangkat tangan kepadamu. Kiranya Engkau turunkan tanganmu yang berlubang paku itu, yang penuh kuasa, mujizat terbesar. Bapa, sore hari ini hamba serahkan setiap kami Tuhan yang bersaksi, Bapa, Engkau luar biasa, mengalir kuasa dan pengurapan Roh Kudus-Mu di tempat ini. Mari kita menyanyi satu lagu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, dipulihkanku. Refnya saja sekali lagi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang sungguh baik. Glory haleluya, glory hosana bagimu Bapa. Kami menyembah Engkau Tuhan, sebab Kau Allah yang layak kami sembah. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya, glory, haleluya. Penuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa Allah yang bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih untuk lawatan-Mu sore hari ini bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang maha baik, Allah yang terus setia di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa khususnya untuk maaf ini Tuhan. Kiranya pengurapan dan kuasa-Mu Tuhan dari tempat yang maha tinggi memberkati tempat ini. Dan hamba percaya di tempat ini ada tabut Allah seperti Tuhan di mana tabut Allah tinggal di rumah Obed Edom. Di situ ada berkat kasih karunia Tuhan yang dicurahkan bagi map hari ini Tuhan. Kiranya map ini menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan saja di tempat di Indonesia ini, tapi di seluruh dunia mereka mendengar suara-Mu, di mana kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu di map ini Bapa. Biarlah mereka mendengar, mereka bertobat dari Sabang sampai Merauke, Rote, Miangas, dan di mana pelosok-pelosok dunia pun mendengar suara-Mu. Mereka berbalik dan menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana kesaksian seperti tadi kami dengar bahwa mereka harus bertobat. Mereka punya telinga hati untuk mendengar firman Tuhan. Mereka berbalik kepadamu Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus yang luar biasa melalui Roh Kudus memberikan kami kekuatan yang baru. Bapa, hamba berdoa. Biarlah map ini Tuhan diberkati dan diberkati, diberkati dan diberkati terus Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu Tuhan, yang Kau percayakan, Bapak Pendeta Gim Ginting. Engkau Tuhan mengurapi dia dengan hikmat kuasa marifat dari surga. Bawa dia naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang dia perbuat, Engkau buat semuanya itu berhasil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Hamba percaya kuasa kebenaran firman-Mu Tuhan tidak akan dapat dibatasi dan dikuburkan. Tetapi kekuatan-Mu lebih dahsyat dan heran ini pasti terus meluas dan berkembang. Hari ini hamba percaya. Hamba mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Kuasa firman-Mu berkata bahwa bila mana kami mengangkat tangan, Engkau turunkan tangan-Mu yang berlubang paku. Apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Kami lebih daripada 2 dan 3 orang. Kami bersepakat hari ini. Maaf diberkati. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Maha Dahsyat. Heran dan luar biasa ini Tuhan. Karena itu kami bangga punya Allah seperti Engkau. Yang terus menopang kami. Yang memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Luar biasa Engkau Bapa. Setiap kami yang hadir hari ini, mari kita sama-sama mengangkat tangan kepada Tuhan. Bapa, inilah kami. Kami memberkati tempat ini. Biarlah menjadi berkat bagi dunia ini Bapa. Terima kasih Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap yang ada di dalam rumah ini. Kuasa pengurapan Tuhan tercurah dan memberkati. Khususnya orang tua kami yang ada di rumah ini yang lemah dan sakit. Kami percaya Tuhan, kuasa mujizat-Mu dinyatakan dan diberkati dijamah dari ujung kepala sampai ke telapak kaki, urat kecil, urat besar, tulang kecil, tulang besar. Engkau berikan pemulihan kekuatan baru di dalam nama Yesus. Terima kasih. Inilah doa syafaat kami kepadamu Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Hamba percaya. Di dalam keluarga ini pun juga ada menyediakan berkat bagi kami untuk menikmatinya. Sebelum kami santap, makan, minum Bapa, kiranya Engkau Allah memberkati, menyucikan berkat ini. Agar kami makan mendapat kekuatan yang baru daripada-Mu Bapa surgawi. Begitu juga tangan-tangan yang menyediakan. Engkau Allah memberkati dan mengurapinya. Memberkati mereka Tuhan berkelimpahan. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang memberkati saudara dan saya hari ini. Arahkan hatimu dan angkat tangan kepada Allah Bapa di sorga. Dan terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang memberkati saudara dan saya hari ini. Sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat untuk
MAP Virtual Church. Maju terus dalam Tuhan, tetap semangat dan jadi berkat sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah setiap lutut bertelup dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan kita hidup mati untuk dosa, hidup untuk Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat untuk MAP Virtual Church yang memberkati untuk semua yang setiap pendengar, dan kita yakin dan percaya Tuhan Yesus itu baik dalam keluarga kehidupan kita. Biarlah lewat Virtual Church ini semakin diberkati orang-orang yang dipercaya Tuhan, kasih berkat yang melimpah bagi semua orang yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. MAP Virtual Church semoga dapat menjadi berkat buat banyak orang dan menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.